Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Abdul Latif dalam kajian kitab-kitab klasik. Pada video kali ini kita akan membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini merupakan kitab karangan dari Imam Abu Zakaria Syarif An-Nawawi, atau lebih kita kenal sebagai Imam An-Nawawiyu. Beliau adalah orang yang zuhud di dunia, orang yang zuhud, orang yang solih, orang yang bersabar, orang yang ahli dalam bidang hadis, orang yang ahli dalam bidang fikih, dan orang yang ahli dalam bidang tafsir. Beliau juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau mengarang kitab yang sangat banyak. Salah satu karangan beliau adalah kitab Al-Majmu'. Itu kitab fikih yang sangat tebal sekali dan beliau yang mengarangnya. Maka dari itu, ini salah satu karangan beliau, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, merupakan kumpulan dari 42 hadis pilihan. Langsung saja kita mulai kajiannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan ilmu yang manfaat dengan kitab ini. Berkah dari guru-guru kita, berkah dari guru-guru, khususnya guru besar Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ad-darsul awwalu, ay hadza ad-darsul awwal, yaitu ini adalah pelajaran al-awwal yang pertama. Al-hadisul awwalu, ay hadza, adapun ini yaitu al-hadis al-awwalu yang pertama. An Amirul Mukminin, diriwayatkan dari Amirul Mukminin. Jadi kalau ada an Amirul Mukminin dalam lafadz hadis atau diawali dengan menggunakan an, maka kita mentakdirkan di situ lafadz ruwiyah. Ruwiyah telah diriwayatkan apa hadis, ya. An Amirul Mukminin, dari pemimpin mukmin. Abu Hafsin, rupanya Abu Hafs Umar bin Khattab, rupanya Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Nah, Umaru di sini itu namanya alam, ya, isim alam. Isim alam itu kata isim yang menunjukkan nama. Ada tiga, ada alam isim, ada alam kunyah, dan ada alam laqab. Dalam ilmu nahwu dijelaskan. Umaru itu merupakan alam isim atau nama asli, ya. Alam isim itu nama asli. Kemudian Abu Hafsin atau Abi Hafsin ini disebut sebagai alam kunyah. Alam kunyah itu adalah alam yang didahului oleh lafat abi ataupun lafat ummu. Di Ummu Salama, Ummu Aiman, Abu Hafsin, Abu Bakrin, itu namanya alam-alam kunyah. Selanjutnya Amirul Mukminin itu julukan. Itu disebut sebagai alam laqab. Alam laqab itu julukan, ya. Bisa julukan baik, bisa julukan yang kurang baik. Contoh kayak Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta. Itu juga alam laqab. Tapi laqab yang jelek karena itu menjelekkan orang. Seperti itu. Karena memang pantas dijelekkan gitu. Qala, berkata siapa Umar, sami'tu, saya telah mendengar saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya seluruh amal-amal itu bergantung kepada niatnya, atau seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, ya. Artinya amal-amal itu tidak berarti kalau misalkan tidak ada niatnya, begitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Jadi apapun yang kita niatkan itu kembali ke diri kita sendiri.
Kalau misalkan kita niat baik, maka kita akan menuai kebaikan. Kalau kita meniatkan keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan pula. Jadi sesuai dengan apa yang kita niatkan. Misalkan saya niat membaca Al-Quran, saya ingin mobil yang mewah. Insya Allah dengan berkah niat yang tulus, yang ikhlas akan dapat mobil mewah. Seperti itu. Kalau tidak percaya, coba saja begitu. Asalkan niat yang sungguh-sungguh dan bekerja keras. Faman kanat, dan maka barang siapa hijratuhu, ada apa hijrahnya, ilallahi, kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan untuk Rasulullah SAW. Maka dia akan menuju kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, tidak nyasar kemana-mana. Pasti menujunya kepada Allah jika dia benar-benar memurnikan diri, mengharapkan dan menginginkan dirinya untuk menuju kepada Allah, dia mengikhlaskan semua perbuatan dia untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan menuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, yusibuha, yang akan dia peroleh, au imroatin yang kihuha, atau untuk perempuan yang dia akan nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia itu akan menuju kepada apa yang dia hijrahkan itu. Artinya, jika dia berniat hijrah untuk sesuatu, maka dia akan memperoleh sesuatu itu. Seperti itu. Dan ketika dia niat hijrah untuk Allah dan Rasulnya, dia pasti akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Itulah keikhlasan yang murni ya. Di sini tidak ada misalkan dia niat sholat. Ketika niat sholatnya itu lillahi ta'ala, untuk Allah, maka sholat itu akan untuk Allah. Tidak ada orang lain yang tidak ada untuk orang lain. Dia hanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat orang lain. Nah, inilah orang yang ikhlas berbuat sesuatu. Rawahu, meriwayatkan terhadap hadis ini Imam al-Muhaddisin, dua imam ahli hadis, muhaddis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari. Ini diriwayatkan yang pertama oleh Imam Bukhari, atau di sini namanya lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, wa Abul Husain Muslimi bin Hujaji bin Muslimi bin al-Qushairi fi sahihayhuma alladzaini huma as-sahul kutubil musannafah. Yang kedua diriwayatkan oleh Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi. Keduanya merupakan dua imam besar dalam ilmu hadis dan dalam muhaddis, dalam hadis ya, karena banyak hafalan dan beliau terkenal mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan meletakkan dasar-dasar hadis yang sahih. Itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, luar biasa. Selanjutnya ke penjelasan hadis tadi ya. Hadal hadis ayyuhal ikhwah minal ahadisil azimah allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini wahai saudaraku merupakan sebagian dari hadis yang sangat agung yang kegiatan-kegiatan Islam, yang agama Islam itu berporos padanya. Jadi hadis tadi innamal a'malu binniyat, ini hadis yang sangat agung yang menjadi poros dari salah satu poros dari agama Islam gitu. Karena niat. Haitsu innahu mizanun lil qulubi wal a'malul lil qulubi wal a'malil batinah. Karena hadis ini menjadi timbangan bagi hati dan juga amal-amal batin. Jadi amal itu juga bukan cuma hanya zahir ya. Amal itu bukan cuma zahir, tapi hati kita itu bisa beramal. Saya contohkan, misalkan ada orang mendapatkan mobil. Dalam hati kita akan berkata, luar biasa dia ya, udah mobil, alhamdulillah. Ini hati orang yang baik akan mengatakan alhamdulillah, tapi hati orang yang buruk, mobil, ngepet dari mana itu? Atau, wah, dapat korup dari mana bisa beli mobil? Nah, itu orang-orang yang jelek yang hasad. Ini kegerakan hati, ini amalul qalbi, ini perbuatan hati ini. Nah, di sini niat juga sama, perbuatan hati. Misalkan kita mau pergi ke masjid, ya wah saya naik ke masjid untuk sholat berjamaah. Niat di hati, itu pekerjaan hati.
Fa fihi yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu la yujadu amalun illa walahu niyatun. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan kabar bahwasanya tidak ditemukan, tidak ada amal kecuali memiliki niat. Ya. Jadi amal itu harus ada niatnya ini, harus ada nih niat. Ada kalau yang di dalam riwayat lain dikatakan an-niyatu ruhul amal. Niat itu adalah ruhnya bagi amal. Bayangkan saja ada badan tanpa ada ruh. Jadinya bagaimana? Otomatis badan itu tidak bergerak atau tidak hidup. Tapi ketika badan itu ada ruh, maka badan itu akan bergerak dan hidup. Sama seperti amal, jika amal itu ada niatnya, maka amal itu akan membawa kemanfaatan bagi kita dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, bagaimana kita beramal tapi tidak ada niatnya? Ya, amalnya tetap sah-sah saja ketika kita sedekah. Kita sedekah tanpa niat, kita tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi berbeda ganjaran dan balasannya dibanding orang yang meniatkan dengan tulus. Ya Allah, saya niat memberikan ini lillahi taala, untuk Engkau ya Allah, diberikan kepada orang. Lanjutnya, hadin niyatu taqudu sahibuha ilal amal. Niat ini itu membimbing pemiliknya untuk mengerjakan amal. Jadi yang ketika kita sudah berniat bagus, maka kita akan dituntun oleh niat kita untuk beramal tersebut. Wa hasbu hadhin niyati yakunul amal. Dan uh, amal ini dianggap niat ini dianggap sebagai sebuah amal. Jadi niat itu bisa menjadi amal. Niat itu sama dengan amalnya gitu. Niatnya buruk, amalnya juga pasti bakal buruk. Niatnya baik, amalnya juga pasti bakal baik. Seperti itu. Fa in kanat an-niyatu khalisatan lillahi kana al-'amalu mislaha. Jika niat itu murni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah amal itu juga akan murni ikhlas lillahi taala. Wa in kanatin niyatu fasidatan kana al-'amalu fasidan mislaha. Dan jika misalkan niat itu jelek, rusak, niat yang rusak itu niat yang ditujukan tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat tidak untuk Allah taala itu niat yang rusak. Maka amalnya menjadi rusak pula. Seperti niatnya. Maka kita harus sering-sering latihan dan sering berusaha niat itu agar lillahi taala. Jadi kita latih diri kita sebelum memulai sesuatu, dalam hati kita niatkan, ya Allah, saya niat mengerjakan ini untukmu ya Allah, lillahi ta'ala, mencari keridhaanmu ya Allah. Summa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yakhtalifuna faminhum man yanwiya bi'amalihi salihai min salatin aw siyamin aw hajjin aw sadaqatin yanwihi lillahi subhanahu wa ta'ala fahuwa 'abdun mukhlisun li rabbih la ya'budu illallah wa la yakhafu illa minallah wa la yunzaru illa lillah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan setelah beliau bersabda wa innama likulli imrin manawa, beliau menerangkan faman kanat hijratuhu. Nah, itu kan. Nah, beliau menerangkan di situ maksudnya adalah beberapa manusia itu berbeda-beda dalam berniat. Sebagian dari manusia itu berniat dengan amal solehnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian manusia beramal dengan berniat dengan amal solehnya seperti sholat, puasa, haji, sedekah, itu berniat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini, orang yang beramal soleh, berniat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang hamba yang mukhlis, ya. Hamba yang mukhlis. Jadi hamba yang mukhlis itu udah gak ribet ya. Yaitu hamba yang berniat dalam setiap amalnya, baik sholat, puasa, haji, sedekah, senyuman, ya, menyingkirkan duri di jalan, bertemu dengan orang dengan tersenyum, bersalaman, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mukhlisun li rabbih. La ya'budu. Nah, dia itu tidak menyembah kecuali Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, dan tidak terperingatkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak bangun bergerak mengerjakan itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa minallah. Maka amal itu bersumber dari Allah. Fahuwa minallah, karena amal itu dari Allah, wa illallah, dan juga untuk Allah. Allah yang memberikan ilham kepada kita untuk berbuat amal yang baik.
Allah yang memberikan ilham kepada kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan berniat yang baik. Dan Allah juga yang mengarahkan kita untuk berbuat yang baik seperti itu. Dan amal itu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal kebaikan itu. Jadi kita hanya mengerjakan yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, ini makom orang-orang yang sangat soleh. Fahadha huwal muflihu 'inda rabbih. Maka ini orang yang beruntung di sisi Tuhannya. Wa minhum may yanwi bi'amalihi wal 'iyadzu billah ghairallahi kama yaf'alu ta'ah liyumdah 'alaiha walikai yusni 'alaihin nasu. Dan di antara manusia juga ada manusia yang yang berniat dengan amal-amalnya itu berniat untuk selain Allah. Seperti misalkan, waduh mau sholat nih. Oh iya kalau sholat ada gaji lebih dari atasan nih, ya kan? Dinilai sholatnya. Wah sholat lah. Nah itu sudah ciri-ciri orang yang sholat untuk mendapatkan keduniaan. Nah kan dia akan mendapatkan dunia tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya kita beramal sia-sia saja hanya untuk dunia. Nauzubillah min dzalik. Padahal dunia tidak ada harganya sama sekali. Jadi ada yang dia seperti itu. Ada juga yang wah mau baca Quran lah dengan dibagus-baguskan bacaannya karena dia pengen dipuji. Nah, ini sifat-sifat yang jelek. Kita harus menjauhi sifat ini dan menghilangkan diri kita dari sifat-sifat seperti itu. Ketika muncul sifat seperti itu, maka kita harus melawannya. Melawan supaya hilang perasaan itu. Wa minhum may ya'malaha riya'an wa nifaqan amaman nas. Dan di antara manusia ada yang mengerjakan amal-amal soleh karena riya, wa nifaqan dan karena munafik di depan manusia. Artinya dia menyembunyikan kemungkaran dia. Dia sholat. Dia padahal dia tuh tidak suka sholat, tapi dia sholat supaya pengen dilihat orang-orang itu, supaya dia pengen dilihat agar dia tuh bagus di mata orang-orang seperti itu. Atau dia itu memang sejatinya dia kufur, tidak beriman sama Allah, tapi dia sholat. Nah itu munafik seperti itu. Jadi munafik itu orang yang seperti itu ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah dan dia berpura-pura mengerjakan sholat. Wa minhum may yaf'alu ta'ah min ajli dunya wa kasbil mali fahadha wal khasir. Di antara mereka juga ada orang yang berbuat ketaatan. Ketaatan min ajli dunya karena sebab dunia dan sebab mencari harta. Jadi berbuat taat untuk dunia seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang sholat karena mengharapkan bonus yang besar dari bosnya. Fahadha wal khasir, ini kerugian yang nyata gitu. Wal i'adzu billah li'annahu ma akhlasa lillahi fi ibadihi. Salah satu syirik. Jadi salah satu kesyirikan itu adalah riya. Riya itu asyirkul asghar. Syirik yang kecil itu adalah riya. Kita harus berusaha menghindari riya itu. Kalau begitu Ustadz, kita susah dong Ustadz, karena kita kadang terbesit dalam diri kita riya dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, tetaplah kita beramal, fokus pada amal kita, dan kita berusaha menyingkirkan hal-hal seperti itu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah saya dari perbuatan riya, hindarkanlah saya dari perbuatan-perbuatan kemunafikan, supaya Allah membimbing kita selalu agar kita bisa lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam masalan li hadaini as-sinfaini. Kemudian Rasulullah membuat permisalan untuk dua kelompok ini. Nah, fasinful awwalu alladhi amaluhu lillahi min a'malihi al-hijratu lillahi wa rasulihi. Jadi contoh yang pertama itu adalah orang yang amalnya itu lillahi ta'ala. Contohnya di sini adalah hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Wadzalika bil intiqali min baladil kufri ila baladil Islam. Itu adalah contohnya pindah dari tempat negeri kafir menuju negeri Islam. Itu hijrah itu di sisi Allah sangat memiliki nilai yang sangat luar biasa. Nah, ini contoh orang yang benar-benar ikhlas lillahi wa li rasulihi. Dia hijrah pergi dari negeri yang kufur menuju Islam hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Misalkan orang sudah punya pangkat tinggi, jabatan luar biasa, kemudian dia mengetahui bahwasanya dirinya salah kaprah, pekerjaannya salah, padahal dalam pekerjaannya itu dia bisa menghasilkan 1 miliar per bulannya, misalkan ya. Namun di suatu titik dia mengetahui perbuatannya itu salah. Nah, orang yang seperti ini ketika dia mau hijrah, ya Allah saya pindah, saya berhenti dari mengerjakan ini. Dia melepas penghasilan yang sebesar itu demi Allah dan Rasulullah. Itu sangat luar biasa. Ini berat ketika orang sudah punya posisi yang luar biasa seperti itu untuk berpindah, sangat berat. Wa aydan al-intiqal minas ma'siyati ila taubah. Contoh yang lain adalah berpindah dari kemaksiatan menuju kepada taubat. Wa min rufaqo isu ala rufaqo il khairi was salah. Dan hijrah dari teman-teman yang kurang baik, teman-teman yang jelek, berpindah menuju kepada teman-teman yang lebih baik dan lebih soleh. Ini juga salah satu hijrah kepada Allah dan Rasulullah. Kita misalkan, wah ya Allah saya susah untuk beribadah ya Allah karena teman-teman saya jarang yang mau beribadah sehingga membuat saya ini sulit untuk beribadah kepadamu. Saya sering ikut mereka. Nah temannya seperti ini tinggalkan saja, tinggalkan. Cari teman yang lebih baik, teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Ini teman-teman yang sangat luar biasa. Nah ini ya, ini juga termasuk hijrah lillahi ta'ala wali rasulihi. Ya, jadi hijrah itu bukan hanya tiba-tiba bercadar ya, bukan seperti itu ya. Bukan, jadi ukuran hijrah tidak dilihat dari cadar ya. Tapi bagaimana dia meninggalkan kemaksiatan dan bagaimana dia menjaga hatinya supaya dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah yang sebenarnya. Kullu hadza min hijrah. Ini semuanya adalah sebagian dari hijrah. Fahadil hijratu min a'malihi salihah alladhi yataqarrabu biha ila Allah ta'ala faniyatuhu khalisatun li rabbih yuridu bihijratihi najata minasyirki wal ma'asi wa yuridu izhara dinihi wal qiyam bih. Maka hijrah ini adalah hijrah-hijrah tadi itu termasuk dari amal-amal yang soleh yang mendekatkan diri dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini Allah akan membalasnya dengan keselamatan di dini wa dunya wal akhirah. Wa niyatuhu fa insyaallah fa innahu yusibuhu ala niyatihi wa yakunu ma'jurun ala hadhihi al-hijrati wa yassirallahu umurahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu kama yassara umura sahabah alladhi hajaru min biladis syirki ila biladil islam fil Madinah. Ini seperti hijrahnya seorang muslim yang dari Mekah ke Madinah. Mereka berpindah dari tempat yang sangat sulit untuk mereka berkembang. Mereka meninggalkan hartanya, mereka meninggalkan rumahnya demi untuk Allah dan Rasulullah SAW. Mereka ingin beribadah dengan baik. Mereka ingin mencari tempat yang lebih baik. Maka mereka hijrah dari Mekah dan Madinah. Nah, disitulah mereka mendapatkan uh, ganjaran yang lebih besar. Maka jikalau kita ingin merubah diri kita menjadi lebih baik, kita harus berani berhijrah. Harus berani berhijrah. Farazaqahumullahu rizqan hasanan qala ta'ala, maka Allah memberikan dia rezeki yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira was'ah." Barang siapa yang dia berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan dalam bumi ini harta yang sangat banyak dan sangat luas. Jadi dia akan menemukan bumi Allah ini begitu luas dan rezeki Allah itu benar-benar banyak. Jadi kalau sudah seperti ini, orang yang akan berhijrah tidak akan takut lagi. Ya Allah, penghasilan saya sekarang 1 miliar ya Allah. Dan saya tahu ini perbuatan saya salah. Saya harus meninggalkannya. Ketika dia meninggalkannya dan dia membaca ayat ini, maka dia akan timbul keyakinan dan insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih besar. Penghasilan bisa mencapai 2 miliar. Amin ya rabbal alamin. Ini bagi orang yang sangat kaya raya. Wasinfus tsani alladzi atas syaitan niyatah. Golongan kedua adalah golongan yang dia memberikan niatnya kepada syaitan. Artinya dia berniat bukan untuk Allah Ta'ala, melainkan untuk dunia. Fa'asbaha yaquduhu ila ma yaghdibullahu minal wuqu'i fi syirki wal ma'asi wal bid'ah. Maka karena dia memberikan niatnya untuk syaitan, untuk dunia, syaitan yang akan membimbing dia menuju kepada sesuatu yang dimurkai Allah.
sehingga dia akan jatuh kepada kesyirikan. Salah satu kesyirikan tadi asgurus syirki arya. Jadi paling kecilnya syirik itu riya. Riya itu syirik yang kecil. Wal ma'asi akan jatuh dalam kemaksiatan dia. Akan jatuh dalam kemaksiatan. Wal bid'ah dan akan jatuh dalam perkara-perkara yang sesat. Fahadha haluhu kahali man hajaru ila dunya yatlubu zuhrataha waladatiha. Au kaman hajaru ila zaujatin hasna'a yuridu az-zawaja biha. Ini seperti keadaan ini itu seperti keadaan orang yang berhijrah untuk mencari dunia, untuk dunia. Jadi dia pergi dari satu negara ke negara yang lain, itu tujuannya untuk dunia semata. Hanya mencari kelezatan dunia, sebagaimana orang yang berhijrah hanya untuk mencari perempuan yang cantik, yang ingin dia nikahi. Seperti itu. Ini merugi ya orang yang seperti ini karena hanya mencari dunia dalam hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Fa niyatuhu lam takun lillah, maka niatnya bukan untuk Allah ya. Niatnya tapi untuk syaitan, untuk dunia. Bal ghayatu amrihi annahu wasala ila ma hajara ilaihi minad dunya. Bahkan puncak dari urusan dia adalah sampai kepada apa yang dia inginkan itu, yaitu keduniaan. Nauzubillah min dzalik. Semoga orang yang seperti ini kita doakan orang-orang yang seperti itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia yang didapatkan itu digunakan untuk yang bermanfaat untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi hijratun fasidatun khasiratun la khaira fiha wala barakah. Hijrah seperti ini itu adalah hijrah yang rusak, yang sangat merugikan dan tidak ada kebaikan di dalamnya dan juga tidak ada keberkahan. Nauzubillah. Wa qad qala Rabbuna Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u wa man liman nurid." Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang dia menginginkan al-ajilah atau dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya, maka kami akan menyegerakan kepada untuk dia dalam dunia itu apa yang dia inginkan. Ma nasya, apa yang kami kehendaki. Liman nuridu, untuk orang yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Kemudian kami jadikan untuk dia jahannam, neraka jahannam. Yaslaha mazmuman madhura, yang dia masuki dalam keadaan hina dan tercela. Nah, ini orang yang dia menginginkan kehidupan dunia, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkan di dunia. Tapi nanti di akhirat, summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Di akhirat nanti Allah akan memberikan jahanam yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan hina dan tercela. Karena dalam dunia, dalam semasa hidupnya, dia hanya mencari sesuatu yang hina, yaitu mencari dunia dan seisinya. Na'udzubillah min dzalik. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki, menginginkan kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk akhirat itu dengan usahanya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah dan Rasulullah, kitab-kitab Allah, beriman dengan malaikatnya Allah dan hari akhir, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usahanya dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi inilah pentingnya niat. Niatlah, kita harus berniat untuk akhirat. Perbuatannya duniawi tapi niatnya lil ukhrawi. Fahris akhi al-muslim, maka rakuslah atau berkeinginanlah wahai saudaraku muslim, antakuna niyataka khalisatan liwajhillah. Berkeinginlah agar niatmu itu selalu murni untuk Allah semata. Tidak ada yang lain, tidak ada untuk saudara, tidak ada untuk anak-anak kita, tidak ada untuk instansi atau kelompok kita, tapi murnikanlah untuk Allah taala. Wahdhar minar riya'i,
Dan waspadalah dari perbuatan riya was sum'ah, dan perbuatan sum'ah, wal amali li ajli dunya, dan waspadalah dari beramal hanya untuk dunia. Waspadalah perbuatan-perbuatan hanya untuk duniawi, karena sungguhnya itu sangat merugikan. As'alullahu ayyusliha niyatana wa dzurriyyatana wa dzurriyyatina wa ayyataqabbal a'malana wa aqwalana wa ayyarzuqana wa iyyakum al-ilma an-nafi' wal 'amal as-shalih. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan niat yang baik, agar kita diberikan niat yang baik, keturunan yang baik, agar Allah menerima amal kita dan doa-doa kita, dan memberikan kita rezeki berupa ilmu yang manfaat, amal yang soleh, dan juga rezeki berupa duniawi untuk bekal di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian kajian kitab Arba'in Nawawiyah tentang niat. Ya, pentingnya niat ini sungguh sangat penting. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ingat, saya ingin memberikan terakhir, hakikat niat itu adalah wujudul iradah, atau adanya keinginan. Dan sebelum kita niat, kita harus ada keinginan dulu untuk berbuat sesuatu. Ketika kita ada keinginan itu untuk berbuat baik, maka insya Allah niat kita akan tulus lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena banyak kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan sesempurnanya manusia itu adalah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.